Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari model dengan Y atau variabel dependennya kategori, sementara variabel independen atau variabel prediktornya bebas ya, pada skala bisa kategori, bisa kontinu. Untuk model komplit atau biasa disebut sebagai regresi complementary log-log atau disebut sebagai regresi CLL, yaitu model yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel respon yang bersifat kategori dikotomus dengan variabel prediktor yang bersifat kategori maupun kontinu. Dan ini untuk regresi complementary log-log berkaitan erat dengan distribusi Gompertz. Biasa digunakan pada peluang kejadian sangat kecil atau sangat besar. Perbedaan dengan regresi logistik dan probit, pada regresi complementary log-log atau regresi komplit ini membentuk fungsi yang asimetrik, sementara kalau logistik dan probit itu simetrik. Disebut simetrik yaitu bahwa logit P itu sama dengan minus logit 1 minus P, artinya bahwa nilai Px pada saat dekat dengan nilai 0 itu mempunyai tingkatan yang sama dengan saat dekat dengan nilai 1 ya. Jadi ini gambar untuk model atau regresi probit, kemudian yang tebal ini untuk logit, sementara yang komplit itu yang paling bawah ini ya. Jadi dia tidak sama sebagaimana logistik maupun probit. Kemudian untuk model regresi complementary log-log yaitu Px atau untuk Py sama dengan 1 bersyarat X sama dengan Px itu 1 minus eksponensial alpha plus beta X, dengan fungsi linknya adalah si log-log atau len ya, lognya log dengan bilangan dasar, bilangan logaritma, bilangan ekspon E ya, bilangan dasarnya E. Jadi ini bisa kita tulis C len yaitu kita logkan, kemudian akan sama dengan alpha plus beta X yaitu log, kemudian minus log 1 minus Px itu akan menjadi alpha plus beta. Jadi ini kita pindahkan 1 minus P, kemudian ini kita pindahkan ke sana, kemudian kita logkan, nanti akan jadi alpha plus beta X, atau kita bisa tuliskan len 1 minus Px sama dengan alpha plus beta X. Jadi ini dua hal yang sama, Anda boleh tulis len, Anda boleh tulis log. Kemudian ini tadi komplementari log-log. Untuk regresi log-lognya sendiri itu sama dengan eksponensial minus eksponensial alpha plus beta X. Jadi kalau komplementari itu 1 minus, kalau ini bagian ininya saja, eksponensialnya ini. Dengan fungsi link log-log atau len-lennya itu sama dengan len minus len Px alpha plus beta X, di mana Px di sini peluang sukses, sementara 1 minus Px itu peluang gagal. Dua model ini akan memberikan hasil yang sama ya, tergantung kita mau melihat dari 1 minus P ataukah dari P nya. Untuk interpretasi model komplit, misalkan antara dua nilai X yaitu X1 dan X2, itu kita tinggal masukkan Px2 dikurangi Px1 ini akan sama dengan beta X2 minus X1. Kemudian kita bisa, ini karena minus log, jadi ini kita bagi. Kemudian ini lognya kita hilangkan, jadi kita eksponensialkan pangkat log, jadi tinggal log ini. Kemudian ini beta, jadi eksponensial beta X2 minus X1. Kemudian ini kita kalikan log 1 minus Px2 sama dengan log 1 minus Px1 dikalikan eksponensial beta X2 minus X1, dan kita eksponensialkan jadi tinggal 1 minus Px2 1 minus Px1 pangkat eksponensial beta X2 minus X1. Artinya bahwa peluang kegagalan pada X2 itu sama dengan peluang kegagalan pada X1 pangkat eksponensial
beta lebih tinggi setiap unit peningkatan selisih X2 minus X1. Metode pendugaan parameter itu dengan menggunakan maksimum likelihood dengan fungsi likelihoodnya sebagai berikut. Ini nanti kita bisa selesaikan dengan iteratif. Selanjutnya untuk inferensi model logistik, setelah kita dapat pendugannya, kita uji signifikansi parameter sebagaimana di regresi logistik maupun probit. Ya, kita uji parsial dengan menggunakan statistik uji Wald. Kemudian untuk uji secara simultan atau bersama-sama kita bisa gunakan uji likelihood ratio test atau uji nisbah kemungkinan. Untuk uji kesesuaian model atau goodness of fit test, kita bisa gunakan statistik nisbah kemungkinan atau likelihood ratio test G kuadrat dan tolak H0 jika G kuadrat kurang dari G kuadrat alfa, V. itu diperoleh dari 30 dibagi 500, untuk 0,3 12 dibagi 100. Ini membandingkan antara menggunakan dan tidak menggunakan kontrasepsi. Kemudian NI itu jumlah data yang menggunakan kontrasepsi, kemudian yang 0 yang tidak menggunakan. Kemudian ini kita hitung ragam, kemudian kita lenkan, len minus len 1 minus Px itu ketemu minus 2,7826, sehingga pi nya itu bisa kita peroleh dari rumus ini. Ya, pertama kita cari ini len minus len 1 minus Px. Ini adalah pada saat X sama dengan 0 minus 3,4914. Kemudian ini selisih antara 1 X sama dengan 1 dengan X sama dengan 0, dan kita peroleh minus 3,4914 plus 0,7087 X, sehingga kita bisa dapatkan Px nya sama dengan 1 minus eksponensial ini. Ya, kemudian nilai duganya kita masukkan untuk X sama dengan 1 ke dalam persamaan P X sama dengan 1, kita peroleh 0,059996 sebagaimana di tabel ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan model dengan fungsi link log-log, itu akan hasilnya sama, ya, baik berbeda perhitungan, namun nanti hasil prediksinya akan sama antara complementary log-log maupun dengan fungsi link log-log. Baik, untuk bagaimana uji parsial, uji simultan, kemudian goodness of fit, nanti Anda bisa pelajari di buku analisis data kategori, baik itu yang dari Agristi maupun dari buku yang kami tulis. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.